Oke, di sini kita masuk ke modul 14. Materinya itu tentang sorting. Materi modul 14 ini materi terakhir sebelum asesmen 3. Jadi minggu depan nanti agendanya kita tinggal asesmen 3 aja. Materinya nanti sorting sama searching. Oke, di modul ini nanti dibahas ada dua algoritma Ada dua algoritma sorting, ada selection sort sama insertion sort. Yang ini. Nanti yang selection sort dibahas sama aku, yang insertion sort sama Kak Regita. Oke, kita dari selection sort dulu. Selection sort ini adalah mencari nilai ekstrim pada sekumpulan data, kemudian meletakkannya pada posisi yang seharusnya. Jadi di selection sort ini nanti ada kaitannya sama materi nilai ekstrim. Mungkin kalau teman-teman masih ingat, nilai ekstrim itu adalah nilai yang terkecil atau nilai yang terbesar, tergantung konteksnya. Nah, terus di sorting ini juga ada dua jenis, ada membesar atau ascending sama mengecil atau descending. Nanti yang dibahas itu yang ascending aja. Kalau misalnya kita mau melakukan sorting secara ascending, berarti nilai ekstrim yang kita cari adalah nilai ekstrim yang terkecil atau nilai paling kecil dari sekumpulan data yang mau disorting. Jadi kebalikannya, kalau membesar atau ascending, berarti nilai ekstrimnya itu yang terkecil. Kalau mengecil atau sortingnya mengecil atau descending, nilai ekstrim yang kita cari adalah yang terbesar. Gitu, pokoknya kebalikannya aja. Nah, kalau membesar atau ascending, berarti kan pengurutannya dari terkecil dulu ke terbesar. Jadi, indeks yang paling kecil atau nilai yang paling kecil nanti letaknya ada di sebelah kiri, dan nilai-nilai yang besar nanti nilainya lokasinya ada di paling kanan. Jadi begitu. Nah, di selection sort itu cara kerjanya seperti ini. Yang pertama, kita cari dulu nilai terkecilnya atau nilai ekstrimnya dari rentang data. Kemudian kita pindahkan atau tukar tempat atau istilahnya itu di swap dengan data yang berada pada posisi paling kiri. Jadi nanti di urutan data kita cari dulu nilai ekstrimnya, terus kita swap atau kita tukar sama posisi yang paling kiri. Setelah itu prosesnya diulang-ulang sampai hanya tersisa satu data saja, atau diulang sampai datanya itu sudah terurut. Terus ada visualisasinya, visualku. Nah, kita mau yang selection sort. Asal datanya 5 aja. Kita sort. Nah, visualisasi dari selection sort itu seperti ini. Jadi kita cari dulu nilai terkecil, terus di swap. Terus diulang lagi, kita cari lagi nilai terkecil, di swap. Sampai pengecekannya itu selesai atau sampai data yang terakhir. Gitu. Kita tambahin sekali lagi. Paling gede 56. Oke, kita ulangin lagi.
Nah, di sini terkecil 7 di swipe sama yang paling kiri. Nah, setelah iterasi pertama selesai, yang nilai yang udah di swipe itu nggak dimasukin lagi ke perulangannya. Jadi perulangannya itu nanti maju atau increment. Oke, mungkin untuk gambarannya kayak gini ya untuk selection sort. Terus di modul ini nanti dibahas dua pengimplementasian sorting. Yang pertama di array sama di struct. Kita masuk ke yang array dulu, langsung ke source code. Ini dari awal. Oke, kita mulai yang dari array dulu. Kalau teman-teman mau ikutin boleh. Cuman ini aku sambil ngerekam sih, nanti aku bagiin. Package main, import fmt, main. Terus di sini kita buat dulu array-nya. Maaf Pak. Ya. Itu visual code-nya nggak muncul. Oh, nggak share screen ya? Bentar, ganti. Iya. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Oke, lanjut. Oke, pertama kita buat dulu array-nya. Misal array-nya angka. Tipe datanya integer, ukurannya 10. Jangan 10 dari 8 sama kayak tadi. Terus sebelum kita buat algoritmanya, kita masukkan dulu data-datanya ke dalam si array. Kita pakai perulangan. For i sama dengan 0, i kurang dari len angka, i plus plus, print masukkan indeks ke tadi fmt scan. Oke, setelah kita masukkan datanya, kita keluarin dulu datanya buat perbandingan sebelum sorting sama sesudah sorting. Print Oke, setelah ditampilkan data sebelum sorting, baru kita buat algoritma selection sortnya. Di sini pakai function selection sort. Terus untuk parameternya, karena kita mau mengurutkan dari array angka atau array integer, berarti parameternya juga sama-sama array integer.
Di sini aku mau pakai pass by value. Jadi nanti perubahannya langsung kelihatan di dalam array-nya, bukan kopian dari si array. Oke, di selection sort ini pertama kita deklarasiin beberapa variabel bantuan. Ada idxmin, terus i sama j. Nah, fungsinya si idxmin ini atau indexmin nanti dia sebagai penampung nilai indeks dari si nilai ekstrim. Terus i sama j ini buat di perulangan, sama kayak begini nanti fungsinya. Cuman ini aku dipisah aja. Terus di selection sort ini nanti dipakai dua array, dipakai dua perulangan di dalam perulangan ya, atau istilahnya itu nested loop. Jadi ada perulangan luar sama perulangan dalam. Kita buat dulu yang perulangan luar. For i sama dengan 0, i kurang dari len array, i plus plus. Nah, di perulangan luar ini kita deklarasiin si index min atau nilai awalnya sebagai i. Index min sama dengan i. Jadi si indeks ke 0, karena ini kan i-nya 0 ya. Jadi nilai di indeks ke 0 adalah si indeks min saat ini. Jadi sebagai nilai awal lah. Nanti dipakai untuk perbandingannya sama indeks-indeks setelahnya. Terus di dalam perulangan luar ini kita deklarasiin perulangan dalam atau loop dalam. Nah, di sini kita pakai yang j sama dengan i plus 1. Oh iya, maaf. Di sini batas akhirnya itu sampai di minus 1. Terus di sini j kurang dari len array j plus plus. Nah, yang ini adalah perulangan dalam. Nah, di perulangan dalam ini kita tambahkan percabangan atau kondisional pakainya if else. If array indeks ke j kurang dari array indeks min, maka idxmin sama dengan j. Terus di sini tambahkan swap. If idxmin bukan sama dengan i, maka kita lakukan swap. Idxmin sama dengan idxmin ri. Oke, aku jelasin dulu. Jadi kan ini ada dua perulangan ya, perulangan luar sama dalam. Nah, perulangan luar itu iterasinya itu nanti sampai ukuran array dikurangi 1. Kok ini 10? Nah, karena ukuran arraynya ini 8, berarti nanti iterasi perulangan luar itu sampai iterasi ke 7 aja. Atau sampai 1 indeks sebelum indeks paling akhir. Terus di perulangan dalam nanti iterasinya itu sampai indeks yang terakhir. Karena di sini minus 1, di sini bukan minus 1. Nanti aku gambarin. Nah, di perulangan luar ini kita deklarasiin si indeks min sebagai i. Jadi nilai awal atau nilai ekstrim awalnya itu adalah nilai di indeks ke i.
atau di indeks ke 0. Terus di perulangan dalam si J-nya ini adalah I plus 1. Berarti J-nya itu menyimpan nilai di indeks ke 1. Kalau I itu indeks ke 0, kalau J itu indeks ke 1. Nah, dari situ kita masukkan ke percabangan, dibandingkan nih. Apakah array indeks ke J atau indeks ke 1 lebih kecil dari array indeks min atau indeks ke 0? Kalau misalnya lebih kecil, kita swap. Bukan di swap, deng. Kita deklarasiin si indeks min sebagai J. Misal nih si indeks ke 0 itu dia menyimpan angka 5, sedangkan indeks ke 1 dia menyimpan angka 3. Nah, 5 sama 3 kan kecilan 3 ya. Di 3 itu kan indeks ke 1, 5 itu indeks ke 0. Maka ditukar si indeks minnya itu sebagai J, atau si indeks penampung nilai ekstrimnya itu sebagai J atau sebagai 1. Jadi otomatis nilai si 3-nya itu nanti sebagai nilai ekstrim yang baru. Nanti di PPT deh kejelasin ya. Nah, kalau misalnya udah ditukar, indeksnya sudah ditukar, kita swap datanya. If indeks min bukan sama dengan I, kalau indeks si nilai ekstrim bukan sama dengan indeks ke I, atau di sini 0, maka kita swap. Tadi kan si indeks minnya itu 1, I-nya itu 0. Karena nggak sama, baru di swap. Array I sama array indeks min ditukar. Jadi array indeks min, array I. Gitu. Terus di function main, kita panggil si functionnya. Karena pakainya itu pass by value, berarti pemanggilannya kita pakai ampersand. Baru kita tampilin isi arraynya yang setelah disorting. Empty print setelah sorting I sama dengan 0, I kurang dari len. Plus kita tampilin empty print angka I kasih spasi. Nah, di sini kita coba run dulu. Nah, di sini kita inputin dulu datanya. Misal gini aja. Jangan ding. Ulang. Nah, setelah diinputkan, nanti kan kita tampilin ya sebelum sorting. Nah, di sini urutannya masih acak. Nah, setelah disorting nanti urutannya itu ascending atau membesar. 1, 2, 3, 4, 4, 7, 8, 9. Nah, kalau mau kita ubah jadi descending atau mengecil, kita tinggal ubah si if else-nya nih, si kondisionalnya. Kalau kurang dari berarti dia ascending atau membesar. Kalau lebih dari dia mengecil atau descending. Sini kita yang ascending aja. Nah, terus aku mau jelasin pakai gambar PPT. Ini kelihatan kan ya PowerPoint-nya? Kelihatan nggak? Oke. Misal datanya itu 2, 4, 1, 3,
7. 5 aja deh yang singkat. Nah, tadi kan ada dua perulangannya, perulangan luar sama perulangan dalam. Perulangan luar itu berjalannya sampai satu indeks sebelum indeks terakhir. Nih. Perulangan dalam jalannya itu yang ini. Sedangkan perulangan luar jalannya dari sini. Nah, di perulangan luar, tadi kan kita deklarasikan si indeks min sebagai indeks ke i atau ke 0. Sini bisa pakai teks nggak ya? Udah deh, gini aja. Indeks min sama dengan i. Berarti si indeks minnya yang ini. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Indeks minnya 0. Nah, kita buat iterasinya. Aduh, gak enak banget nulisnya, Cok. Iterasi ke berapa berarti? 1. Nah, karena si indeks minnya itu yang 0, berarti nilainya kan 2. Kita masuk ke perulangan yang dalam, yang hijau ini. Kita bandingkan si indeks min sama indeks-indeks di perulangan dalam. Apakah 2 kurang dari 4? Kan? Iya. Berarti indeks minnya masih si 2. Terus lanjut, iterasi kedua di perulangan dalam. If 2 kurang dari 1, kan enggak. Berarti indeks minnya berubah. Jadi si 1 ini atau indeks kedua. Terus kita bandingkan lagi. Sekarang karena si indeks minnya udah berubah, indeks kedua atau nilainya 1, berarti kita bandinginnya 1. If 1 kurang dari 3, ini kan enggak. Lanjut lagi. If 1 kurang dari 7, ini enggak. Berarti indeks min yang baru atau nilai ekstrim yang baru sekarang adalah si 1. Terus masuk ke iterasi kedua loop luar. Sini dihapus dulu. Ngapusnya gimana? Kayak gini. Jangan deh, gini aja. Bisa di-undo nggak sih? Ya hilang, ya udahlah. Tadi datanya tuh berapa ya? 2, 4, 1, 3, 7. Terus masuk iterasi 2. Nah, karena tadi si satunya itu udah ketemu sebagai nilai ekstrim yang baru, kita swap sama yang paling kiri, sama si 2 ini. Jadi array terbarunya jadinya sini deh sebelahnya. 1, 4, 2, 3, 7. Nah, array ini yang dipakai di iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua kita geser si range array-nya atau range array di perulangan. Yang iterasi yang loop luar jadinya range-nya ini, sedangkan yang loop dalam dari sini mulainya sekarang. Si satunya nggak dimasukin lagi, soalnya dia udah terurut, udah di swap tadi. Nah, di iterasi kedua
kita cek lagi karena si satunya udah. Sekarang indeks minnya itu nilai awal indeks min iterasi kedua adalah si 4. If 4 kurang dari 2, ini tidak. Sebentar. Oh, enggak ding, salah. Ini true. Berarti si indeks min sekarang berubah jadi ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Si indeks min iterasi kedua sekarang jadi si 2. Kita lanjut lagi. If 2 kurang dari 3, ini true. Tapi karena indeks minnya 2, ini masih tetap. Ini false, ding. Ya ding, bener. Ini kan if 4 kurang dari 2, false, maka indeks minnya berubah. Terus if 2 kurang dari 3, ini true, maka dia nggak berubah. Iya benar gitu, salah. If 2 kurang dari 7, ini true, maka nggak berubah. Berarti sekarang si indeks minnya adalah si 2. Dengan indeksnya juga 2. Nah, si 2 yang ini kita swap sama yang ini. Jadi nanti arraynya berubah jadi 1, 2, 4, 3, 7. Gitu. Terus lanjut lagi iterasi ketiga. Berarti range-nya mulainya dari sini sama loop dalamnya. Mana kursor? Sama loop dalamnya itu yang ini. Kita masuk ke iterasi 3. Kita bandingkan. Ini indeks min awalnya kan si 4. If 4 kurang dari 3, ini false, maka indeks minnya berubah sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Indeks minnya berubah jadi 3. Terus lanjut lagi. If 3 kurang dari 7, ini true, maka nggak berubah. Maka kita swap. Sini aja deh. Berarti arraynya jadi 1, 2, 3, 4, 7. Nah, kalau kita lihat sekilas kan ini udah terurut ya. Cuman kalau berdasarkan algoritmanya itu belum selesai. Karena perulangan luarnya itu sampai satu indeks terakhir sebelum indeks yang paling akhir. Berarti sampai iterasi ke-4. Ini kita baru iterasi ketiga. Harus dilanjut lagi. Iterasi 4. Berarti range-nya yang sini sama range perulangan dalam yang ini. Baru kita bandingin aja langsung. If 4 kurang dari 7, true. Maka indeks min-nya sama dengan si 3. Terus swap. Karena ini udah terurut, berarti nggak usah di swap. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 1, 2, 3, 4, 7. Nanti hasil akhir selection sort array seperti ini. Ya, semoga jelas lah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang struct.
Nah, ini. Nah, di struct ini sebenarnya sama aja kayak yang array, cuman bedanya kita pakai tipe datanya si struct. Ini udah ada, nggak usah dari awal deh, langsung jelasin aja. Nah, karena kita pakainya struct, kita deklarasikan dulu tipe data alias struct-nya. Di sini contoh struct-nya pakai struct mahasiswa, field-nya ada nama, name, nilainya string, dan IPK, tipe datanya float. Nah, karena kita mau sorting, kita tentukan dulu field apa yang mau kita sorting. Di sini aku sortingnya itu berdasarkan IPK. Karena numerik itu kalau disorting lebih gampang daripada string. Nah, kalau sorting IPK, berarti nanti di function selection sortnya kita tinggal tambahin aja fieldnya di sini, di bagian kondisionalnya. Kalau di array kan di sini kita langsung mengakses indeksnya ya. Kalau di struct, selain kita akses indeksnya, kita tambahkan juga fieldnya yang mau kita sort. Karena tadi sortingnya IPK, berarti field yang disorting adalah .ipk. Seperti itu. Untuk cara kerja algoritmanya sama ya, kayak yang array tadi. Bedanya di ininya aja, field IPK-nya aja. Terus di function main-nya, karena pakainya struct, berarti saat menginputkan datanya, kita harus menginputkannya itu sesuai field-nya. Karena field-nya ada 3, nama, name, IPK, berarti nginputnya juga harus 3 field. Di sini nama, nginput ke field nama, terus name input ke field name, IPK input ke field IPK. Nah, di sini kita tampilkan lagi sebelum disorting. Karena struct berarti kita harus mengeluarkan tiga-tiganya. Nama, name, sama IPK. Jangan IPK-nya aja gitu. Terus setelah disorting juga sama, kita tampilin tiga-tiganya setiap fieldnya. Terus di function ini kan parameternya array ya, tapi array-nya itu tipe datanya struct. Nih di sini juga sama, var struct mhs 5 mahasiswa. Jadi nanti bentukan array-nya itu di masing-masing indeks dia menyimpan sebuah struct. Misal nih di sini kan ada ukurannya 5 ya. Berarti ada 5 indeks. Berarti indeks pertama itu nanti menyimpan nama nim IPK, terus indeks kedua juga sama menyimpan nama nim IPK, indeks ketiga juga sama menyimpan nama nim IPK, dan seterusnya sampai indeks terakhir. Jadi nanti visualisasinya itu masing-masing indeks dia menyimpan sebuah struct. Jadi total ada 5 struct gitu. Nah, terus yang dibandingin tadi cuma field yang mau kita bandingkan aja, si IPK-nya aja gitu. Terus di sini dipanggil functionnya, di sini pakai pass by value, pass by reference nih, salah. Pass by reference kita pakai ampersand, terus kita tampilkan setelah disorting. Ini biar kebayang langsung di run aja. Nah, di sini masukin namanya dulu di indeks ke 0. Sini aku masukin ngacak ya. Dari 4 ke 5. Nah, di sini pas masukin data kan masih ngacak ya. IPK-nya 321, 246, 358, 157, 396. Nah, sebelum disorting kita tampilin dulu datanya sama persis kayak pas nginput tadi. Kayak gini. Terus setelah disorting
karena kita sortingnya by IPK, berarti lihat fieldnya yang IPK-nya aja. Di sini sortingnya secara ascending atau dari kecil ke terbesar. 157, 246, 321, 358, 396. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin aku mau nanya ke kalian ya. Dari yang arah dulu deh. Nah, di sini tadi kan aku jelasinnya sorting secara ascending atau mengecil ke terbesar. Kalau misalnya sortingnya mau keubah jadi descending atau terbesar ke terkecil, yang harus diubah itu yang mana? Mau jawab nggak? Iya, boleh. Itu kayak yang di kondisionalnya kak, diubah ke lebih besar. Ini ya, berarti ya. Ya. Oke, namanya siapa? Ika Indra. Oke, sip. Terus selanjutnya di sini kan ada perulangan luar sama perulangan dalam. Kenapa perulangan luar itu batas akhirnya sampai I kurang 1 atau di sini 7, sedangkan perulangan dalam batas akhirnya itu sampai 8? Ada yang bisa jawab? Ayo. Yang mau jawab bisa raise hand ya. Kalau nggak ada, mungkin aku tunjuk deh, random. Sesuai kursor ada di mana ya. Ini deh, Brilian Keiza. Ada orangnya? Ada. Oke. Tadi pertanyaannya itu tadi kenapa perulangan luar itu batas akhirnya sampai satu indeks sebelum akhir, sedangkan perulangan dalam batas akhirnya itu sampai indeks paling akhir. Karena apa ya? Mungkin temannya ada yang mau bantu? Oke. Perulangan. Berarti kan kalau perulangan luar tuh dari 0 sampai 6 ya kak? Sampai berapa?
Ya mau lanjut jawab atau pas? Pas. Ini. Oke. Satu orang lagi deh ketunjuk. Hilman Anik ada? Ada. Oke. Bisa dijawab tadi ya. Kenapa perulangan luar itu berjalannya sampai satu indeks paling akhir, sedangkan perulangan dalam berjalannya itu sampai indeks paling akhir? Sebentar ya. Oke, oke. Kalau salah mau apa ya Kak? Ngapa-ngapa. Jadi setelah baca-baca nih, perulangan luar cukup sampai indeks sebelum terakhir, karena kalau semua data sebelumnya udah urut, maka data terakhir otomatis sudah berada di posisi yang benar. Nah, kalau perulangan dalam harus sampai akhir biar bisa mencapai nilai terkecil dari semua sisa data. Oke, Gitu benar-benar. sih. Tadi siapa? Hilman Anik ya? Iya. Oke. Bener ya. Mungkin aku ada tambahan juga. Di sini lagi. Tadi kan perulangan luar itu yang kotak hitam, perulangan dalam itu yang kotak hijau. Nah, selain tadi yang dijelasin sama Hilman Anik, ada juga tambahan jawaban karena di sini kan ada gap ya atau lebih satu indeks. Nah, fungsinya itu untuk dibandingkan. Misal yang ini mulainya dari 4, kotak hitam dari 4, hijau dari 2. Nah, ada gap satu indeks ini untuk perbandingannya. Perbandingan indeks ke 1 sama 2. Kalau misalnya lebih kecil, maka di swap. Kalau lebih besar, nggak diapa-apain. Gitu. Oke, sip, sip. Satu lagi kira-kira apa ya? Yang strat deh. Nah, di sini ada yang bisa jelasin nggak maksud dari baris 26 itu ngapain? Aksi yang dilakukan itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak ada, tunjuk lagi satu orang. Ulang-ulang. Dani Wahyu ada? Oke. Tadi pertanyaannya itu di sini di baris 26 ini maksudnya itu ngapain? Aksi yang dilakukan itu apa?
Masih di baris 26 berfungsi untuk menyiapkan wadah array bernama instruksi.s yang dapat menampung data terima mahasiswa. Oke, benar ya. Jadi di baris 26 ini kita deklarasiin sebuah array. Tandanya array itu ini ya, ada kurung sikunya. Kita deklarasiin array, namanya struct mahasiswa, ukurannya 5, tipe datanya itu mahasiswa atau struct. Jadi masing-masing indeks nanti menyimpan sebuah struct gitu. Oke, cukup mungkin 3 orang aja. Tadi siapa? Dani Wahyu. Iya Pak. Oke, catat dulu. Oke, tentang si selection sort ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum Pak. Belum ya. Oke, sip. Kalau nggak ada lanjut ke insertion sort sama ke Regita. Silakan, Regita. Oke. Jadi selanjutnya untuk yang insertion short. Oh ya, BTW modulnya udah aku upload ya guys di Google Drive yang ada di Chrome. Nah, jadi insertion short ini dia basically kayak menyisipkan suatu nilai pada posisi yang seharusnya. Nah, bedanya sama selection short itu, selection short tadi kan dia nyari nilai ekstrim terkecil sama terbesar dulu ya. Kalau insertion short ini dia cukup milih satu nilai aja, terus dicari posisinya menggunakan sequential search, berarti satu per satu tuh dibandingkan. Lalu datanya akan terurut dengan indeks kecilnya tuh ada di kiri dan indeks besarnya itu di kanan. Ini kalau descending. Kalau ascending berarti kebalikannya. Terus untuk satu data yang belum terurut dan sejumlah data yang udah diurutkan itu dia bakal geser datanya ke kanan. Jadi insertion sort ini nantinya bakal butuh satu variabel bantu buat jadi tempat sementara si datanya itu biar bisa digeser untuk pengurutannya. Jadi ada satu ruang kosong untuk masukin datanya yang belum keurut ke dalam data yang udah terurut. Terus diulangi prosesnya sampai terurut. Ini mungkin ada visualisasinya ya di visualgo.net. Ini ada bubble sort, ada selection sort tadi, terus ada insertion sort dan lain-lain. Jadi kalian kalau butuh visualisasi kayak logiknya tuh belum kebayang, itu bisa pakai website ini. Nah, jadi dia diambil di sini tuh buat masuk ke variabel untuk data sementaranya, baru dia dibandingkan satu per satu ke data yang udah terurut. Which is data yang udah terurut itu ada di sebelah kiri. Dan kalau misalkan ada yang lebih kecil atau ada yang lebih besar, itu dia disisipkan di antara data yang sudah terurut tersebut. Gitu. Seperti itu ya mungkin. Lanjut ke guide-nya sebentar.
Oke, ini mau langsung ISS aja mungkin ya biar cepat. SSS guys. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang besar aku bisa zoom. Ini yang mainnya. Udahkah? Udah ya. Lanjut kita bahas apa namanya? Codingannya. Oke, jadi misalkan di sini aku punya data ada 5 ya. Oke, jadi ini sambil dibahas, bisa sambil diketik ya di VS Code kalian. Ini aku tulis juga indeksnya. Oke, jadi pembahasannya itu yang pertama kita butuh tipe array-nya dulu. Di sini ada 100 maksimalnya dan segala macamnya. Terus kita butuh function insertion sort-nya sendiri dengan parameternya itu menunjuk ke pointer. Jadi kita pakai T ini buat ngasih pointer ke si datanya itu. Jadi dia bisa langsung ngambil data yang ada di array tersebut. Terus untuk n-nya ini yang nantinya bakal dipakai buat jumlah datanya. Terus di sini aku pakai 3 variabel, ada temp, i sama j. I-nya ini untuk iterasinya, j-nya ini buat nanti sortingannya. Terus temnya ini buat naruh si data yang mau data sementaranya itu. Oke, terus langsung aja di sini. Oh ya, ini buat descending ya guys. Jadi dari besar ke kecil. Ini langsung ke perulangannya. Jadi ketika indeksnya dimulai dari 1, btw kalau insertion sort itu dia kebanyakan atau biasanya indeksnya dimulai dari 1 karena data yang indeks sebelumnya, which is data yang ada di indeks 0 ini dipakai untuk perbandingan awal. Jadi indeks satunya ini yang untuk dibandingkan dengan indeks 0-nya. Itulah kenapa dia dimulai dari indeks 1. Karena indeks 0-nya untuk jadi bahan pertimbangan atau bahan untuk dibandingkan di awal. Terus dia tuh akan menjalankannya sampai kurang dari sama dengan n-1. Oh, ini kurang 1. Bentar. Nah, terus ketika sudah, kita langsung aja lah ya. Kita iterasi ke 1. Kita langsung eksekusi yang ada di dalamnya ini. Yang pertama itu variabel temnya kita isi. Di sini diisi sama TI, maksudnya tuh dia diisi dengan data yang ada di array T. Indeksnya itu sesuai sama yang I-nya tadi. Jadi I-nya tadi kan dimulai dari 1 ya, berarti isinya itu data yang ada di indeks 1. Berarti ini ya 3. Nah, temnya ini nanti yang akan dibandingkan gitu untuk disorting dengan data yang sebelumnya. Kemudian di sini line selanjutnya itu yang J sama dengan I.
C-nya ini indeks buat nanti sortingnya. Jadi I-nya kan berarti 1 ya, berarti indeks Y-nya itu 1. Kemudian kita masuk ke perulangan yang kedua, adalah ketika C-nya itu lebih dari 0 dan si temnya ini atau isian temnya itu lebih besar dari isian data C-1. Maksudnya gimana? Bentar. Ini step 1, step 2, step 3. Kita bandingkan dulu apakah kondisi ini tuh terpenuhi atau enggak. Di sini kan apakah C sama dengan 0, lebih dari 0. C-nya itu kan 1 ya. Benar berarti. Terus, tulisannya jelek. Terus yang selanjutnya itu apakah temnya ini lebih besar dari TJ-1. Berarti kan temnya ini dilihat dari 3 ya. Dibandingkan apakah 3 ini lebih dari TJ-1 berarti TM0 ya. Nah, isi dari atau datanya indeks ke 0 itu kan 7. Nah, dia dibandingkan apakah 3 ini lebih dari 7? Kan tidak ya. Berarti perulangan ini tidak bisa dilanjutkan karena kondisinya itu tidak memenuhi salah satu. Karena dia pakai gerbang logikanya tuh N. Jadi kalau salah satunya tidak memenuhi ya tidak akan dilanjutkan. Nah, karena tidak dilanjutkan, berarti dia langsung eksekusi ke line berikutnya. Berarti step 4. Step 4-nya itu, nah di step 4 ini kita mulai penggeserannya atau mengurutkannya atau sortingannya. Gitu. Jadi di sini kan C itu indeksnya 1 ya. Berarti nantinya data yang ada di indeks 1 itu adalah temnya. Nah, ini kan temnya 3. Berarti data indeks ke satunya itu 3. Ini masih sama ya, belum berubah karena memang pengkondisian ini tuh tidak memenuhi gitu. Jadi dia hasil akhirnya itu masih sama kayak awal hasil arraynya. 73915. Tapi ini untuk iterasi yang pertama. Kemudian untuk iterasi kedua, gimana nih? Lanjut kita ke iterasi kedua. Iterasi kedua berarti masih di sini ya. Kita langsung ke step 1. Temnya itu dia karena iterasi kedua jadi ngikutin ya ke isi atau isi data dari indeks kedua yaitu 9. Berarti di sini isi temnya itu tadi jelek banget 9. Kemudian langkah selanjutnya indeks J-nya ini dia ngikut indeks I, jadi indeks J-nya ini nanti jadi 2. Terus kita masuk ke step ketiga yang perbandingan atau for loop. Di dalam for loop-nya ini kan dibandingkan ya apakah J ini lebih dari 0. Karena J-nya itu sekarang udah 2, jadi apakah 2 ini lebih dari 0? Ya, memenuhi. Lalu kita cek ke pengkondisian selanjutnya. Itu yang tem lebih dari
J-1. Di sini kan karena J-nya itu udah 2, berarti J-1, 2-1 berarti sekarang kita akan membandingkan untuk isi data di indeks 1. Ya. Nah, temnya kan sekarang udah 9 ya guys, atau indeks keduanya. Berarti dia bandingkan dengan isi data indeks pertama. Isi data indeks pertama itu 3. Sorry, 3. Nah, karena ini memenuhi dan kedua pengkondisian ini memenuhi, kita akan lanjut ke eksekusi di dalamnya, line ke-13 sama 14. Berarti step 3.1 ya. Di sini kita mulai penggeserannya. Jadi di sini TJ-nya atau T indeks J-nya itu kan sekarang 2, berarti indeks keduanya itu sekarang jadi J-1 berarti indeks ke-1. Jadi sekarang karena si 9 ini lebih dari 3 dan udah memenuhi pengkondisian yang ada di sini, jadi dia otomatis ditukar untuk indeks si J-nya itu. Jadi ini kan indeks keduanya itu isinya jadi yang ada di indeks ke-1. Jadi yang ada di indeks kedua itu sekarang udah bukan 9 lagi, tapi 3. Ya kan? Berarti sampai sini itu nanti hasil arraynya kayak gini. 7, 3, 3, 1, 5. Loh, 9-nya kemana, Kak? Nah, 9-nya itu masih disimpan di variabel temnya itu. Karena kan tadi ya yang udah aku bilang, kita butuh variabel sementara untuk buat penggeserannya gitu. Nah, jadi si data 9-nya ini itu bukan hilang, tapi dia di-keep sementara di variabel temnya. Nah, sekarang arraynya tuh jadi 73315. Nah, karena J-nya itu, lanjut ke langkah selanjutnya yang ini, 3.2. Berarti J-nya -1, berarti kan J-nya 1. Nah, kita balik lagi ke sampai perulangan yang ini tuh selesai karena J-nya itu masih 1, which is 1 tuh masih lebih dari 0, jadi kita akan melakukan perulangan lagi. Berarti gimana nih? Ya, J lebih dari 0, 1 lebih dari 0, ia memenuhi. Lalu kondisi kedua, temnya ini kan masih 9 ya. 9 ini apakah lebih besar dari J-1, karena J-nya sekarang udah 1, berarti kan 1-1, 0 ya. Nah, data yang ada di indeks 0 itu kan 7. Berarti kan, apakah 9 ini lebih dari 7? Kan benar ya. Nah, benar kita eksekusi yang ada di dalam for ini, perulangan ini. Baik lagi ke line 13. Kita geser lagi ya TJ-nya. Jadi J-nya kan sekarang udah 1. Berarti kita geser isi data yang ada di indeks 1 itu udah bukan 3 lagi, tapi TJ-1 berarti T0 ya. Nah, ini sekarang data yang ada di indeks 1 itu udah bukan 3 lagi, tapi 7. Karena kita lakukan penggeseran antara indeks 0 dan indeks 1. Data yang ada di indeks 0 ini masuk ke indeks 1. Jadinya sekarang arraynya tuh jadi gini.
7, 7, 3, 1, 5. Jadinya kita punya array seperti ini. Tapi ini belum selesai untuk yang iterasi kedua karena kita masih punya beberapa step lagi. Nah, sekarang kan kita udah punya array seperti ini. Lanjut kita ke line ke-14. C-nya sekarang 1 min 1 ya. Tadi kan C-nya 1, terus dikurangi 1, jadi 0. Nah, karena J-nya 0 dan tidak memenuhi pengkondisian ini, jadinya pengkondisian atau for loop ini udah nggak dijalankan lagi. Kita lanjut ke line berikutnya. Line berikutnya ini kita tempatin si data sementara tadi, 9-nya tadi, itu di step ini. Mana itu? Di sini lah ya. Di sini kan di line 16 itu dia melakukan penggeseran untuk si data yang ada di temp itu. Nah, karena J-nya sekarang udah 0 karena si for loop-nya itu udah selesai, berarti yang nantinya akan mengisi indeks 0 itu dia adalah isi dari temp-nya itu, berarti 9. Nah, jadi array-nya itu untuk iterasi kedua jadinya 9, 7, 3, 1, 5. Ini untuk yang iterasi kedua. Nah, kayak gitu berlanjut sampai ke N-1, sampai ke iterasi ketiga. Nah, sampai ke iterasi ketiga, setelah itu dia udah dapat data yang sudah terurut descending dari terbesar ke terkecil. Seperti itu. Mungkin coba di-run ya. Nah, di sini aku coba masukin data yang sama. 7, 9, 1, 5. Nah, jadinya data sebelum sorting itu sama ya kayak tadi 73915. Terus nanti setelah melakukan sorting secara descending, dia akan terurut dari terbesar ke terkecil. Kayak gitu. Itu untuk insertion sort kalau tipenya itu array. Nah, sekarang kalau misalkan tipe datanya itu struct. Sama ya kayak yang selection sort tadi. Jadi dia tinggal nambahin dan dia bakal membandingkannya tuh dengan field yang kalian mau. Ini bisa di SS aja. Monggo. Sambil aku jelasin, ini aku ada struct mahasiswa sama kayak selection sort tadi, nama name IPK. Terus aku melakukan insertion sort ini descending dari terbesar ke terkecil. Kurang lebihnya sama, yang beda itu cuma di perbandingan yang for kedua atau for di dalamnya. Itu aku nambahinnya field-nya karena dia emang berdasarkan struct ya. Aku nambahin perbandingannya itu berdasarkan nama. Jadi nantinya yang terurut itu dari nama yang paling besar atau dari Z ke yang terkecil itu A. Nah, lumayan sama ya berarti ininya, step-stepnya. Cuma paling beda di sininya aja. Kalau yang berdasarkan array itu kan dia swap-nya atau penggeserannya atau penukarannya itu di ini ya, terhadap indeks C, terus nanti isinya itu indeks C-1.
Nah, kalau di sini, kalau struknya itu dia indeks C+1, nanti isinya itu adalah indeks C. Nah, tapi kalau kalian mau ngurutinya misalnya berdasarkan NIM-nya atau IPK-nya, itu bisa, cuma tinggal masukin field-nya aja, diubah aja field-nya jadi sesuai sama yang kalian mau, misalkan NIM atau enggak IPK. Kayak gitu sih. Kita coba run ya. Oh ya, ini untuk function main-nya, bentar. Nah, silakan di SS. Misal aku mau masukin 3 aja. Terus yang kedua, namanya beda ya. Terus ini coba aku masukin semua mahasiswanya itu IPK-nya sama. Karena kita kan ngurutinnya berdasarkan nama gitu ya. Harusnya eh, sortingnya itu berdasarkan setiap huruf di namanya itu. Nah, ini udah ke sorting ya. Ini udah scanning berdasarkan nama. Jadi dia bakal ngurutinnya itu per huruf yang ada di namanya itu. Di sini dua huruf depannya itu kan sama ya, RE sama RE semua. Tapi begitu ke huruf ketiganya itu udah beda. Di sini ada yang R dan ada yang G. Nah, karena R itu lebih besar atau posisinya tuh ada di kanan G, jadi dia tuh yang paling atas. Terus data kedua sama data ketiga ini sama-sama ketiga huruf depannya sama, tapi huruf keempatnya beda. Nah, dia diurutkan dari yang paling besar atau yang di abjad tuh paling kanan. Nah, U kan ada di kanannya I ya, jadi I lebih dulu daripada U. Jadi yang di sorting itu si U-nya dulu di atas, baru I-nya di bawah. Kayak gitu. Mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan, guys? Coba react, coba react. Udah di SS kan ya? Aku nggak akan nge-copy dulu BTW. Oke. Kalau udah, aku mau memberikan pertanyaan. Bentar. Sama nih pertanyaannya, ini kan aku bikin insertion sort itu untuk descending ya, atau data terbesar ke terkecil. Sekarang siapa yang tahu cara bikin ascending? Yang bisa angkat tangan ya, silahkan. Ini descending. Nah, cara bikin dia insertion sort dengan ascending itu gimana, guys? Ada yang mau? Ya udah, aku tunjuk aja ya. Siapa tuh? Pandu, boleh, boleh. Silahkan. Gimana cara bikin jadi ascending? Pandu, ayo. Tadi raise hand. Oke. Halo, halo, halo.
Ya, gimana tuh? Ubah tanda ini yang bagian tem usah J-1 tuh diubah jadi lebih kecil apa ya? Line berapa itu? Line 12. Line 12, ya. Terus? Diubah tandanya. Yang mana? Ini? Yang tem. Atau ini? Ini? Yang iya tem. Jadi kurang dari? Ya jadi kurang dari. Ini. Terus ada lagi? Udah ya Kak. Udah. Oke, Udah. makasih Pandu. Ya. Terus kita coba ini ya runnya. Iya bener ya. Jadi cuma diubah ininya aja gitu. Dan dia udah nggak sorting dari terkecil ke terbesar atau ascending. Oke. Pertanyaan kedua. Aku mau nanya. Bentar deh. Kan ini ini balikin dulu deh. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ketika line 14 ini aku hapus, itu apa yang akan terjadi? Yang J sama dengan J-1 atau dekremennya. Nah, kalau jadi kayak gini, kira-kira apa yang terjadi sama programnya ini? Ada yang mau jawab? Boleh jawab lagi ya, Kak? Siapa tuh? Indra ya? Iya. Yang lain dulu deh, Indra. Ada yang mau Oke. nggak? Ayo guys, yang cewek-cewek boleh. Oke, Keisa boleh. Nanti itu nggak sih Kak, apa jadi berulang terus infinite loop nggak? Iya. Karena yang C sama dengan J-1 itu dihapus. Okay. Jadi nanti kalau itu tuh nilainya tuh sama terus gitu loh, kalau nilai J-nya ya. Ya. Oke. Terima kasih Keiza. Betul ya guys. Kalau ini dihapus itu sama aja dia nggak punya apa ya, dikremen atau pengkondisian ke indeks J-nya. Jadi ya sortingnya nggak jalan gitu. Cuma ada di indeks itu doang. Jadi dia bakal infinite loop atau loopnya nggak berhenti atau programnya nggak jalan lagi gitu. Next, pertanyaan ketiga. Ini deh yang gampang. Ini tuh buat apa? Line 13. Ini masih descending ya.
Ada yang mau jawab? Hello, hello. Adakah yang mau jawab? Yang udah pernah ini deh, boleh jawab. Yang udah pernah jawab, boleh jawab lagi. Atau aku tunjuk. Boleh jawab lagi Kak? Boleh, boleh. Itu fungsinya buat apa ngegeser ininya elemen datanya ke kanan. Jadi jamin satu. Iya benar. Terima kasih Indra sudah menjawab. Ya, Benar ya guys, sama-sama. sesuai sama yang diilustrasikan tadi itu step ada di step ini ya 3.1 ya buat switch ke kanan atau menggeser ke kanan dari pengkondisian yang ada di sini. Begitu. Oke, mungkin dari aku sudah. Terima kasih sudah mendengarkan. Lanjut ke Dimas. Oke, terus aku mau bahas tentang soal unguided-nya. Di sini unguided-nya itu kan dipisah per algoritma ya. Di sini 14.3 soal latihan selection sort sama ini 14.6 soal latihan insertion sort. Yang insertion sort itu 2 soal, yang selection sort 3 soal. Ambilnya 4 soal aja deh. 2-2 berarti ya. Yang selection sort nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya nggak usah. Sama yang insertion sort berarti semuanya. Nomor 1 sama nomor 2. Itu untuk unguided. Terus kalau dari jadwal berarti minggu depan itu tanggal 4 assessment ya, jadwalnya assessment. Materinya itu searching sama sorting. Nanti ada 3 soal. Terus offline ya di kampus kayak biasa. Terus di 15 sama 16 ini yang skema pemrosesan sekuensial sama mission abstrak itu belum kudiskusiin lagi sama Bu Anissa, kira-kira perlu diadain praktikum atau enggak. Soalnya di modul itu masuknya pengayaan. Di RPS juga nggak ada. Nanti aku tanyain dulu. Terus yang kemarin kalau ada yang telat asesmen 1 sama 2, nanti susulannya tuh di minggu ini. Minggu 15 sama 16. Tanggal 11 Juni sama 18 Juni nanti ku infoin selanjutnya gimana. Kalau udah kita absen dulu. Laluna April nggak ada. Hadir Kak. Ada, sip. Nehemia Pandu tadi ada ya. Hilman Anik tadi ada. Antoni Zaka Baik Kak.
Indra tadi ada. Bayu Satrio. Hadir Mas, hadir. Zidan Rizky. Hadir Kak, hadir. Andika Nur Pratama. Hadir Kak. Dani Wahyu. Hadir Kak. Farel Hanan. Hadir Kak. Batara Raditya. Nggak ada. Lanjut dulu. Azami Gusalim. Hadir. Muhammad Altaf. Hadir Kak. Brilian Keiza tadi ada. Arbi Ramadan. Nggak ada. Akhreo Amar. Hadir Kak. Irfan Ali. Hadir Kak. Yusuf Afdal. Hadir Kak, hadir. Fauzi Ulhak. Hadir Kak. Filanda Yusran. Hadir Kak. Amanda Septiana. Hadir Kak. Gali Firasa. Hadir Kak. Rido Esa. Hadir Kak, hadir. Nawar Ulaya. Nggak ada. Hadir Kak. Ada. Yusuf Hibatullah. Hadir Kak. Anissa Berliana. Nggak ada. Lanjut dulu. Muhammad Rozi. Hadir Kak. Fatir Hanan. Hadir Kak. Rafli Firmansyah. Hadir Kak. Habli Arkan. Hadir Kak, hadir. Oke. Maulana Abdul Ghani. Nggak ada. Lanjut dulu. Raihan Alfian. Nggak ada. Sarah Maulidia. Hadir Kak. Rista Sania. Hadir. Damai Keren Hapuh. Nggak ada. Zidan Maulana. Nggak ada juga. Oke, ulang dari awal. Batara Raditya ada? Nggak ada. Arbi Ramadan. Nggak ada. Anissa Berliana. Nggak ada. Maulana Abdul Ghani. Nggak ada. Raihan Alfian. Ada. Damai Keren Hapuh. Nggak ada. Zidan Maulana. Nggak ada ya. Jadi ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 30, 29, 28 tambah 7. 35. Ya. Kak, maaf. Ya. Anissa ada. Siapa? Anissa ada. Anissa. Anissa.
bisa mana nih? Oke, sip. Terus untuk laprak deadline-nya kayak biasa ya, 1 minggu. Berarti terakhir tanggal 3 jam 23.59. Pengumpulannya kayak biasa ke GitHub dulu, diupload semuanya, source code sama PDF lapraknya, terus baru submit ke Google Form. Nah, terus tadi ya, minggu depan itu assessment. Masuknya berarti kayak biasa, jam berapa sih kita? 12:30 ya, 12.30, 14.30. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Reaction dong, reaction. Oke, sip. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti rekamannya aku kirim di grup ya, lewat YouTube. Oke, untuk praktikum hari ini sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.